semua, sebelum kita masuk pada inti materi, mari kita simak terlebih dahulu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui pembelajaran berbasis video, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pencemaran udara dan macam-macam pencemaran udara, serta peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab pencemaran udara, dampak pencemaran udara, dan cara menanggulangi pencemaran udara dengan mencari literatur yang tepat. Adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, mengidentifikasi pengertian pencemaran udara dan macam-macam pencemaran udara. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab pencemaran udara, dampak pencemaran udara, dan cara menanggulangi pencemaran udara. Pernahkah kalian melihat aktivitas pembakaran sampah maupun aktivitas pada pabrik-pabrik industri? Tahukah kalian bahwa dari kedua aktivitas tersebut menghasilkan asap yang merupakan faktor penyebab pencemaran udara? Untuk lebih memahami tentang pencemaran udara, mari kita belajar bersama-sama tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah menurunnya kualitas udara sampai pada batas yang mengganggu kehidupan. Pencemaran udara terbagi atas dua, yaitu yang pertama, pencemaran udara primer yang dihasilkan langsung dari sumber pencemar seperti aktivitas pembakaran dan asap kendaraan bermotor. Yang kedua, pencemaran sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer di atmosfer, misalnya pembentukan ozon troposfer, asam sulfat, dan asam nitrat. Kira-kira faktor apa saja yang membuat udara menjadi tercemar? Faktor penyebab pencemaran udara terbagi atas dua, yaitu aktivitas alam seperti kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak yang mengandung senyawa metana sehingga terjadi pemanasan global. Selain itu, meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara. Yang kedua yaitu aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, asap pabrik industri, dan asap rokok. Apa saja dampak yang terjadi akibat pencemaran udara? Yang pertama, bagi kesehatan, karena udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua, bagi tumbuhan, banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam dan abu vulkanik. Yang ketiga, efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca. Yang keempat, rusaknya lapisan ozon. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon yang menyebabkan lapisan ozon menjadi berlubang. Setelah kita mengetahui dampak yang terjadi akibat pencemaran udara, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menanggulangi pencemaran udara. Yang pertama yaitu reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah rusak atau gundul untuk memulihkan kembali fungsi ekologisnya. Satu pohon ditanam, 1000 kehidupan diselamatkan. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan beralih menggunakan sepeda atau berjalan kaki sebagai alternatif untuk mengurangi pencemaran udara. Yang ketiga yaitu penggunaan energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui secara alami seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi. Penggunaannya membantu mengurangi polusi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Contohnya, panel surya di atap rumah untuk listrik sehari-hari.
Yang keempat yaitu penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Bahan bakar ramah lingkungan merupakan sumber energi yang menghasilkan emisi lebih rendah dan tidak mencemari lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti bensin ataupun solar. Contohnya yaitu penggunaan mobil listrik. Mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga, bukan bensin ataupun solar. Energi ini disimpan dalam baterai dan diisi ulang melalui stasiun pengisian listrik. Lingkungan adalah tempat kita hidup, bernafas, dan tumbuh. Tanpa lingkungan yang sehat, kehidupan akan kehilangan keseimbangannya. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab setiap individu. Mari kita jaga alam ini dengan kesadaran penuh demi masa depan yang lebih hijau, bersih, dan layak untuk semua makhluk hidup. Ingatlah bahwa lingkungan yang kita jaga hari ini adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang. Selesai sudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk lebih memahami materi tentang pencemaran udara, silakan mengerjakan kuis berikut ini. Nomor 1, macam-macam pencemaran udara terbagi atas 2, yaitu Nomor 2, kegiatan berikut ini yang menjadi penyebab utama pencemaran udara, kecuali Nomor 3, manakah dari jawaban berikut yang merupakan cara pencegahan pencemaran udara? Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.